Pemirsa, selamat datang di podcast Komisi Yudisial dengan tema Memuliakan Martabat Hakim. Perkenalkan, saya Bin Ziyad Qaddafi, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Bersama kita sudah hadir Dr. Fahrudin Faiz, seorang akademisi, pakar filsafat Islam yang merupakan dosen atau pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Fahrudin Faiz ya. Iya. Sekarang kegiatan sehari-hari apa Pak? Saya sehari-hari ngajar saja Pak. Ngajar ya? Di UIN Sunan Kalijaga. Di UIN. Nah kalau ini apa materi-materi podcast jenengan yang banyak beredar di YouTube itu disampaikan di depan kelas di UIN atau bagaimana Pak? Kalau yang di YouTube itu biasanya yang dari ngaji. Jadi saya ada forum kajian filsafat khusus di Masjid Jenderal Sudirman, Jogja. Nah, seminggu sekali tiap malam Kamis. Nah itu temanya wis macam-macam ya, intinya yang bau-bau filsafat. Gitu. Ya karena itu kita ngerasa Pak di Komisi Yudisial memang tepat untuk mengundang Pak Faiz untuk memberi pandangan-pandangan terutama dari sudut pandang filsafat, dari sudut pandang Islam tentang kemuliaan hakim Pak. Jadi selamat datang di acara podcast ya, diskusi santai yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini sebelumnya saya perlu jelaskan Pak Faiz adalah lembaga yang bersifat mandiri, dibentuk di konstitusi berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lembaga ini adalah buah dari reformasi Pak. Jadi didorong oleh masyarakat ya, didesakan untuk dibentuk itu sebagai tindak lanjut dari gerakan reformasi tahun 98 yang pada akhirnya berujung pada pembentukan Komisi Yudisial dengan tugas sebenarnya ada dua Pak. Tugas yang pertama yang paling jelas diatur di konstitusi adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi kegiatan kami untuk melakukan seleksi Hakim Agung, mencari anak-anak bangsa terbaik ya untuk menduduki jabatan-jabatan di Mahkamah Agung sebagai pemeriksa dan pemutus perkara di pengadilan tingkat tertinggi itu dijalankan oleh Komisi Yudisial berdasarkan kewenangan yang pertama itu. Nah, yang kedua ini disebut dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Panjang toh Pak. Iya. Sampai sudah ahlinya apa? Nah ini memang kemudian ada beberapa turunannya dari wewenang kedua yang diatur konstitusi ini. Dan turunan kewenangannya itu berupa tugas ya, dimuat dalam tidak hanya Undang-Undang KY, Undang-Undang KY itu Undang-Undang 18 2011, tetapi juga di berbagai undang-undang di bidang peradilan. Masyarakat pada umumnya atau kita bicara spesifik gitu ya, komunitas hukum, memang kemudian cenderung menerjemahkan kewenangan kedua KY ini semata-mata sebagai kewenangan untuk mengawasi hakim. Jadi mencari kesalahan hakim, kemudian mengusulkan sanksi, begitu Pak. Menghakimi hakim. Menghakimi hakim. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di ketentuan berbagai undang-undang yang tadi saya sebutkan, ini turunannya beragam Pak. Jadi selain kita mengawasi hakim, mendisiplinkan hakim, Komisi Yudisial juga punya kewenangan untuk melakukan advokasi hakim. Nah, advokasi hakim ini adalah memberi perlindungan kepada hakim yang mengalami perbuatan atau menjadi korban dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya. Nah, podcast ini kami selenggarakan salah satunya itu sebagai
upaya kami dalam melaksanakan tugas tersebut, Pak. Jadi kebetulan saya, Bin Ziyad Qaddafi, saya menjabat sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2020 sampai 2025. Dan pada saat yang sama saya juga menjadi ketua bidang, salah satunya membawahi isu advokasi hakim ini, Pak. Hakim. Jadi saya dengan teman-teman memang yang punya tugas di Komisi Yudisial untuk bicara atau menyuarakan pentingnya profesi hakim ini dimuliakan. Begitu, Pak Faiz. Terima kasih. Saya juga diundang di podcastnya Komisi Yudisial ini. Ya mungkin sedikit-sedikit nanti bisa urun perspektif. Kalau saya ngertinya ya filsafat Islam. Mungkin bidang-bidang etik itu saya paham. Tapi hukumnya sendiri saya bukan ahlinya kan. Nanti kalau pertimbangan dari sisi hukum, wah saya tidak paham. Mungkin jenengan yang lebih tahu. Biar itu jadi porsi saya, Pak, dan teman-teman di Komisi Yudisial. Saya perspektif dari bawah yang awam filosofis yang Islamnya sedikit-sedikit mungkin bisa lah memberi pertimbangan. Nah, kita boleh ke topik pertama nih, Pak, ya, dari diskusi kita. Jadi ini kan istilah yang saya rasa sudah dikenal luas di masyarakat bahwa hakim itu wakil Tuhan. Kenapa hakim disebut wakil Tuhan? Karena mereka ini berdasarkan konstitusi dan undang-undang kewenangannya besar sekali, Pak. Para hakim ini bisa mencabut hak seseorang. Para hakim ini bisa memindahkan hak seseorang kepada orang lain. Para hakim ini juga bisa mencabut atau merampas kemerdekaan seseorang. Memenjarakan orang, menahan orang, gitu ya. Termasuk juga bahkan sampai mencabut nyawa seseorang. Nah, kalau dalam Islam atau dalam filsafat Islam, istilah hakim adalah wakil Tuhan ini bagaimana, Pak, dipandangnya, Pak? Jadi kalau dari perspektif Islam sebenarnya dari sisi kata-katanya saja, sebenarnya semua manusia itu wakilnya Tuhan. Oh gitu? Iya. Manusia itu kan Abdullah juga Khalifatullah. Khalifatullah itu ya bagian dari wakil Tuhan di muka bumi. Mungkin makna luasnya ya setiap kita dengan peran kita masing-masing itu wakil Tuhan di muka bumi. Nah, khusus untuk hakim ini luar biasa. Karena dia berada di ranah paling vital, paling penting fungsi kewakilan Tuhan ini. Yaitu kalau bahasa ilmu akhlaknya itu di ranah keadilan. Jadi dia menjadi penjaga gawangnya aspek keadilan. Yang keadilan ini jadi kunci suksesnya semua tanggung jawab kemanusiaan dan kehambaan seorang manusia. Makanya dia karena dia paling penting, paling urgent posisinya, berarti ya mungkin dia wakil Tuhan dengan porsi yang paling besar. Makanya kadang teman-teman kan guyon jangan menghakimi orang lain ya, kecuali hakim. Kalau hakim memang harus menghakimi, kalau tidak menghakimi dia. Kalau orang nggak boleh main hakim sendiri, kalau hakim memang kalau hakim dia harus main itu, hakim Pak. karena dia memegang porsi ini. Nah, makna dan peran serta fungsi yang sangat luar biasa dari seorang hakim ini kalau saya itu mungkin secara etik bisa dimaknai dari dua sisi. Jadi yang pertama, hakimnya sendiri itu berarti ini amanat yang luar biasa bagi dia. Seperti apa ya, mungkin teman-teman yang nonton podcast ini seneng nonton film superhero itu. Saya pernah nonton Spider-Man itu. Ada kalimat bagus. Di balik anugerah yang besar, ada tanggung jawab yang tidak kalah besar. Nah, anugerah status yang luar biasa sebagai wakil Tuhan itu, jangan lupa di baliknya juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Jadi bagi para hakim ini bahan introspeksi, refleksi, sudah enggak tanggung jawab itu saya jalankan. Ya sementara bagi yang bukan hakim, yaitu tadi dia bertanggung jawab juga, dia punya amanat untuk menghargai, menghormati, mengikuti, kemudian memuliakan. Makanya kalau di persidangan dipanggil yang mulia. Karena kalau institusi hakim ini sudah tidak kita percaya, itu chaos mesti. Dan siapa lagi yang boleh menghakimi kalau setiap orang sendiri-sendiri menghakimi, kacau hidup ini. Makanya
seperti tema hari ini, kita memuliakan, menghormati, menghargai sebagai yang di luar hakim. Nanti mungkin kita jelaskan di belakang cara atau rumusnya Iya. apa saja dari perspektif etik atau perspektif filsafat Islam, penghargaan itu. Tapi makna bahwa hakim itu wakil Tuhan di muka bumi, ya bisa kita maknai secara luas seperti itu. Kalau yang secara formal tadi Pak bin Ziyad sudah menjelaskan Baik. maknanya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Faiz. Sebelum kita bahas secara lebih rinci tadi yang Bapak sampaikan ya, kualifikasi hakim atau kualitas kepribadian hakim itu harus seperti apa, termasuk rincian tugasnya. Apalagi kalau kita bicara tanggung jawabnya. Saya mau tanya sesuatu yang basic, Pak. Dasar hukum, Pak. Kalau dasar hukum berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang nasional, saya bisa jelaskan itu, Pak. Di bab kekuasaan kehakiman Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai undang-undang yang mengatur tentang jabatan hakim dan peradilan. Nah, kalau dalam agama, apalagi Islam, konsep dan lembaga hakim ini apakah memang punya dasar hukum? Misalnya dalam Nash Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, Pak? Jadi kalau tentang penghakiman, keadilan itu sebenarnya dalam Al-Quran banyak ayat, hadis juga banyak. Yang saya ingat mungkin teman-teman nanti yang ikuti podcast bisa misalnya melihat surat An-Nisa 153 atau kemudian yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan, jadilah syahid, jadi syuhada, jadilah syahidnya Allah dalam bidang keadilan. Kemudian baik atas dirimu sendiri maupun pada orang tua maupun pada kerabatmu. Jadi bahkan pada kerabat pun kita diminta untuk adil. Nanti di ayat yang lain disebutkan wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu, ketidaksukaanmu pada satu kaum membuatmu tidak adil. Nah ini, dan banyak ayat yang lain yang memerintahkan kita pada keadilan. Hadis juga banyak. Misalnya ketika Nabi bilang kalau Fatimah putriku mencuri, aku itu sendiri yang motong tangannya. Ya, itu kan terkenal sekali. Itu menunjukkan pentingnya keadilan. Jadi nanti, dan banyak sahabat yang saya ingat cerita misalnya, ini berhubungan dengan kemuliaan hakim juga. Mungkin teman-teman yang melihat podcast juga ingat. Ada cerita Ali bin Abi Thalib. Satu ketika beliau ini saat jadi khalifah sedang berjalan-jalan melihat baju perangnya kok dijemur di depan rumahnya orang. Orang ini kebetulan Yahudi. Jadi terus dilihat-lihat, ini baju perangnya sopo ya, kok kelihatannya milikku, ciri-cirinya kok persis milikku. Orangnya yang punya rumah keluar, kok megang-megang baju, ini baju saya kan, kata orang Yahudi. Loh ini di rumah saya ya baju saya. Akhirnya kan sama Ali, ya sudah yuk kita ke pengadilan. Diputuskan miliknya siapa. Begitu di pengadilan, Khalifah Ali ditanya oleh qadhinya saat itu, hakimnya. Sampean mengklaim ini baju sampean Khalifah? Ya. Buktinya apa? Saksinya 3. Yang 2 anak saya, Hasan Hussein, yang 1 istri. Kata hakimnya enggak bisa. Anaknya sendiri, istrinya sendiri, enggak bisa jadi saksi kalau urusan ini. Kalau begitu enggak kuat, enggak bisa. Berarti ya keputusannya tetap ini miliknya orang Yahudi tadi. Dan Khalifah Ali menerima, ya sudah kalau memang keputusannya begitu. Jadi keputusan hakim pun begitu dihargai oleh khalifah ini, padahal mungkin bahasa kasarnya dulu yang nunjuk beliau ya khalifah ini. Tapi oleh Khalifah Ali tetap dihargai keputusannya meskipun dia yakin 100% itu bahwa milik itu adalah milik beliau. Kalau main power itu sudah harus dirampas bisa. Tapi penghargaan pada hakim dan keputusannya saat itu ya justru membuat orang Yahudi ini terharu, terus malah masuk Islam, terus ngaku ini memang saya kemarin mencuri. Iya, itu berarti sebenarnya merefleksikan bahwa dalam Islam tidak hanya dibicarakan tentang konsep keadilan, tetapi juga pemisahan kekuasaan, Pak ya. Iya. Konsep kemandirian bagi siapapun yang kemudian diberi tugas untuk menegakkan keadilan begitu. Sekalipun seorang khalifah, kalau dalam bahasa sekarang kan pemimpin eksekutif, Pak ya, tidak boleh mengintervensi dengan kekuasaannya apapun yang diputuskan oleh hakim yang ada di wilayah yudikatif. Jadi
Itu ya posisi qadhi dalam Islam memang. Jadi posisinya ya kalau sudah keputusannya hakim harus dihargai. Oh, oke. Apapun Oke, itu. oke. Ya. Nah, sekarang kalau ini Pak, hukumnya untuk kita punya hakim. Ya. Memilih hakim ini kan tadi saya bilang bahwa Komisi Yudisial tugasnya itu secara konstitusional yang paling jelas itu adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi menyelenggarakan seleksi hakim agung gitu. Nah, kalau dalam Islam apakah memang kita wajib? Karena saya dengar hukumnya fardu kifayah. Apa benar itu, Pak? Di antara satu komunitas, di antara satu masyarakat itu fardu kifayah hukumnya untuk kemudian menunjuk hakim di antara mereka. Iya. Fardu kifayah itu artinya harus ada. Harus ada, Pak. Kalau tidak ada dosa semua. Kalau sudah ada ya sudah. Jadi memang ya harus ada. Kalau zaman Khalifah, zaman Abbasiyah dulu ada institusi seperti KY, seperti MA, namanya Qadil Qudot. Qadil Qudot. Nah, kelembagaan Qadil Qudot. Wah, menarik ini nanti jadi bahan kajian Qadhi itu kan hakim. nanti, Pak. Qadil Qudot itu hakimnya para hakim. Dia nanti yang seperti tadi menunjuk, kemudian mengevaluasi kalau tidak cocok diganti. Jadi ya pimpinannya juga namanya Qadil Qudot. Jadi lembaga Qadil Qudot itu zaman sejak Abbasiyah itu posisinya tertinggi. Zaman itu. Kalau saya tidak salah ingat dalam sejarah era Khalifah Harun al-Rasyid itu Qadil Qudot pertama itu Syekh namanya Abu Yusuf. Ini dari mazhab Hanafi. Jadi dia yang punya posisi kehakiman tertinggi, ketua Qadil Qudot, mungkin sekarang ketua MA, termasuk KY, yang tugas-tugasnya seperti yang disebut Pak Bin Ziyad tadi. Jadi dalam Islam ya sudah ada sejak dulu. Bahkan di era para Khulafaur Rasyidin, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ada yang bilang bahwa hakim pertama yang dipisah dari eksekutif itu eranya Umar bin Khattab. Khalifah kedua. Jadi di zaman Khalifah kedua nanti sudah diangkat hakim yang tersendiri di luar kekuasaannya Khalifah. Karena sebelumnya Khalifah mungkin banyak urusannya, kekuasaannya banyak. Nah, sekarang untuk hakim khusus itu yang Khalifah juga harus tunduk pada beliau itu ya di eranya Umar bin Khattab. Jadi tidak jauh dari zaman Rasulullah sebenarnya. Sudah ada itu. Jadi confirm Pak ya bahwa memang hukumnya kita untuk memilih hakim di antara kita itu adalah fardu kifayah ya. Jadi kewajiban kolektif. Kewajiban kita. Karena implikasinya besar seperti tadi. Kalau tidak ada hakim, setiap orang menghakimi versinya sendiri-sendiri, rusak tatanan sosial ini. Semua merasa benar. Iya, semua merasa benar, semua merasa harus didukung, dibela, dimenangkan. Bisa perang itu kita kalau tidak ada hakim. Nah, cuma apakah implikasinya itu sampai ke level kompetensi, Pak? Dalam artian begini, kita wajib sebagai kelompok orang gitu ya, sebagai suatu komunitas, sebagai warga bangsa, untuk memilih orang-orang yang akan menjadi hakim di antara kita guna menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara kita. Tapi apakah itu kemudian berimplikasi juga otomatis bahwa pilihlah yang terbaik. Dan terbaiknya kalau dalam kacamata filsafat Islam itu seperti apa kalau menurut Pak Faiz? Jadi sebenarnya nanti di beberapa konsep, kalau di kitab-kitab kuning dalam Islam itu ada kitab yang Ahkamus Sultaniyah itu Al-Mawardi. Atau yang menarik mungkin teman-teman tertarik membaca lembaga kehakiman zaman dulu, ceritanya bagus sekali, itu dari Ibnu Khaldun. Iya, di Muqaddimah itu beliau cerita lembaga kekodian ini yang menarik. Nah, saya ingat beberapa kualifikasi di luar kualifikasi formal. Kalau kualifikasi formal itu kan di fikih itu ada harus Islam, berakal, baligh, merdeka, adil, mampu. Ada menarik, saya ingat ada beberapa kualifikasi moral. Orang yang mungkin penting kita jadikan hakim ini, dia punya beberapa kualifikasi. Ada yang saya ingat itu menarik begini. Yang pertama, hakim itu kita pilih orang yang tegas, meskipun tidak keras. Jadi tegas, tapi tidak keras. Ini beda Pak ya? Beda, antara tegas dengan tegas dan keras beda. Jadi kalau tegas itu setia pada prinsip, kukuh pada kebenaran, pada itu. Tapi kalau keras itu cara mengekspresikannya.
Jadi kalau orang tidak tegas, mudah dipengaruhi. Tapi kalau orang keras itu mungkin yang dia bawa benar, tapi cara mengekspresikannya destruktif, itu keras. Yang kedua, lembut tapi tidak lemah. Lembut tetapi tidak lemah. Menarik jadi, ini. Itu menarik. Saya makanya ini teori ini bisa dielaborasi. Jadi lembut, tapi mungkin tidak harus teriak-teriak, tidak harus lembut. Tapi itu tadi tidak lemah. Jadi dia tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah menyerah pada kebenaran. Jadi lembut tapi tidak lemah. Yang ketiga, cerdas. Cerdas Pak ya. Ini tentu saja kalau tidak cerdas nanti kita susah sendiri kalau nggak. Kalau yang ketiga ini saya ingat Pak, ada hadis sepertinya Pak ya, yang menyatakan bahwa dalam Islam itu ada 3 jenis hakim. Hanya satu yang dari 3 jenis ini yang dijamin untuk masuk surga. Sementara yang 2 itu masuk neraka. Yang pertama adalah hakim yang mengetahui hukum, tetapi kemudian memutus secara menyimpang. Itu masuk neraka katanya Pak. Kemudian yang kedua, hakim yang bodoh dan karena kebodohannya lalu memutus secara menyimpang. Ini juga begitu. Nah ini relevan dengan soal kecerdasan itu Pak ya. Hanya yang terakhir ini Pak yang kemudian dijamin surganya katanya, yaitu hakim yang memang mengetahui hukum, jadi dia kompeten, cerdas, dan dia memutus atas pengetahuannya terhadap hukum itu, sesuai ilmunya. Cerdas itu nanti disambungkan dengan syarat selanjutnya bijaksana. Bijaksana Pak ya. Jadi kadang-kadang agak negosiasi sedikit untuk hal yang lebih baik, lebih produktif. Jadi itu kebijaksanaan kalau dalam hukum sering didiskusikan, kadang berhubungan dengan rasa keadilan, kadang berhubungan dengan konteks situasi yang itu. Jadi ya memang secara ilmunya harus begini, tapi karena situasi ini ada yang lebih gawat, ya saya ambil yang ini. Betul. Saya ingat cerita bijaksana itu begini, ada Konfusius dari Cina. Jadi Konfusius satu ketika memutus muridnya dengan seorang pedagang yang debat gegeran. Jadi pedagang ini bilang 3 kali 8 itu 29. Muridnya ini bilang ya enggak 3 kali 8 24. Ini muridnya Konfusius. Ini gegeran di pasar. Terus sampai ya sudah, kamu kan cuma muridnya, sekarang ke gurumu. Kata pedagang ini, nanti kalau memang benar 3 kali 8 itu 29, kamu harus meletakkan jabatanmu. Muridnya itu kebetulan pejabat. Terus kata pedagang ini, nanti kalau ternyata saya salah, saya siap dipotong leher saya. Menghadaplah ke Konfusius. Muridnya terus tanya, guru ini saya bertaruh dengan orang ini, kalau saya benar dia potong leher. Kalau dia benar saya melepaskan jabatan. 3 kali 8 itu berapa guru? Konfusius jawab, 29. Lah ini ya wes akhirnya dia terpaksa meletakkan jabatan, tapi begitu pedagang ini pulang protes dia. Guru, wong gampang gitu loh, masuk akal 3 kali 8 kan harus 24, anak kecil juga tahu. Iya, cuma kalau saya jawab 24 ada yang kehilangan nyawa. Jadi sekarang kamu tahu kan, kamu cuma kehilangan jabatan tidak apa-apa. Ini salah satu contoh. Ini namanya kebijaksanaan. Kadang mutus itu bukan antara yang benar salah, tapi antara yang benar dan benar, tapi kita ambil yang pahitnya paling sedikit. Itu kan kadang dilemanya para hakim itu kan di situ. Ini atau ini. Kalau ini sih sesuai aturan, tapi nanti ada efek yang jauh lebih besar. Kadang-kadang kan ada misalnya, saya pernah dengar hakim misalnya mutus, nenek-nenek yang ngambil kayu di hutan, terus ya sudah memang keputusannya salah, tapi terus dendanya sudah saya yang bayar saja. Ini bagian dari kebijaksanaan. Jadi tidak sekedar cerdas yang kaku, tapi bijaksana. Tetapi hukumnya sendiri harus dinyatakan lebih dulu begitu Pak hukumnya ya? Dinyatakan, hukumnya dinyatakan sesuai bukti, sesuai fakta, sesuai ketentuan hukum. Ini putusannya tetapi ini kemudian kebijaksanaan lanjutan dari dia. Nah ini yang penting, kadang-kadang harus punya seperti ini. Kalau ada 2 orang, yang satu terlalu kaku tanpa kebijaksanaan, yang kedua punya kebijaksanaan, kalau dia lebih pilih yang punya kebijaksanaan. Dan seandainya ada pihak-pihak yang keberatan dengan apa yang dimaknai sebagai kebijaksanaan hakim itu,
maka ada upaya hukum ke ada yang pengadilan bisa yang lebih dijalankan. tinggi. Jadi kebijaksanaan itu lebih pada keluasan menghadapi situasi. Keluasan menghadapi situasi. Jadi ngerti konteks, ngerti situasi tertentu. Kadang kan kalau hukum kan 1 + 1 2 harus sesuai dengan normanya. Tapi nanti ada situasi khusus yang ya tidak harus begitu. Karena ada situasi yang sangat khusus ini. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Nah, setelah itu ada juga syarat cari orang yang waspada. Waspada. Iya, jadi apa nih makna waspada ini, waspada Pak itu Faiz? tidak sembrono, hati-hati. Tidak asal ngomong, tidak asal memutuskan, tidak asal diwaspada. Kalau orang Jawa ada istilah eling lan waspada. Jadi hakim itu coba waspada terus. Termasuk waspada terhadap segala sesuatu. Di sekelilingnya, seperti tema kita kan penghormatan hakim, penghargaan hakim. Kadang-kadang ada juga orang yang mungkin kecewa dengan kita, orang yang marah dengan kita sebagai hakim, orang yang itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak terduga, itu terus menghidupkan kewaspadaan. Jadi cari orang yang tidak mudah terlena, cari orang yang hati-hati, cari orang yang kesadarannya on terus terhadap sekelilingnya. Nah, saya coba potong sebentar ya Pak tentang kewaspadaan tadi. Ini kalau kita bicara tentang komisi yudisial lagi Pak ya. Ini kan salah satu tugas konstitusionalnya adalah membentuk kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Jadi kode etik itu kurang lebih ya nilai-nilai yang harus diusung, harus dianut oleh hakim. Termasuk juga kalau pedoman perilaku itu rincian tentang perbuatan apa saja yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh hakim atau mereka yang menyandang jabatan sebagai hakim gitu, yang itu disahkan dalam bentuk sebuah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan KAY juga bersama Mahkamah Agung itu diberi kewenangan Pak untuk menerima laporan masyarakat apabila ada hakim yang berperilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan berbagai nilai maupun pedoman yang ditentukan di kode etik dan pedoman perilaku hakim ini. Apakah ini relevan Pak dengan konsep kewaspadaan yang tadi Bapak bilang? Kode etik tadi dibuat untuk memudahkan para hakim ini selalu waspada. Karena memang ya mungkin kadang-kadang kan godaan dari luar, kemudian distraksi dari luar. Apalagi sekarang kalau sudah diserbu netizen, kalau sudah itu kan membuat orang goyang itu sekarang. Betul. Jadi kayak tadi tetap harus kukuh meskipun juga tidak keras kayak gini, itu butuh kewaspadaan terus-menerus. Jadi ciri selanjutnya ini. Kemudian yang terakhir seingat saya ya kontrol diri dan tidak tamak. Jadi cari orang yang penguasaan dirinya bagus dan tidak tamak. Jadi tidak tamak ini penting karena kalau hakimnya tamak itu dia mesti nyari yang menguntungkan saja, yang enak untuk dia saja. Jadi kita cari yang punya kualifikasi ini. Nah itu jadi dalam Islam ini parameter moral yang dicari kalau memang milih orang ya kalau bisa ada ciri-ciri ini seorang hakim selain parameter formal. Kalau yang formal kan yang balik, yang berakal, yang mampu, merdeka, yang ada ini para standar formalnya. Tapi kan nanti ada standar moralnya. Jadi artinya mereka ini pertama adalah orang-orang yang menjalankan amanat Pak ya. Iya. Menjalankan mandat dari masyarakatnya begitu ya. Menjalankan mandat atau amanat dari orang banyak gitu ya. Dan mereka ternyata kalau menurut Pak Faiz itu memang oleh ajaran Islam diarahkan untuk diisi ya atau ya merupakan orang-orang yang terbaik dengan berbagai kualifikasi formal maupun kualifikasi moralnya tadi gitu. Jadi karena memang ini ranah yang paling urgent, paling penting dalam hidup manusia. Gini, nalarnya begini. Jadi ini kan para hakim ini nilai utama yang dia hidupkan kan keadilan. Adil itu kalau dalam hidupnya manusia itu 3 aspek. Yang pertama adil itu fitrah. Fitrah itu berarti
secara otomatis dalam diri kita ada dorongan untuk adil. Makanya ada fenomena ketidakadilan seperti apapun kita akan gelisah. Ya. Jadi entah di level manapun ada ketidakadilan kita akan gelisah. Jadi dia ini fitrah. Yang kedua, keadilan itu hajah. Hajah itu kebutuhan. Kita ingin makmur, kita ingin tentram, kita ingin damai, kita ingin sejahtera. Itu tetap syarat pertamanya adalah adil. Jadi tidak mungkin kita hidup nyaman, enak tanpa keadilan. Oke. Yang ketiga, adil itu tadi amanat. Jadi tugas dari Allah. Jadi manusia itu secara umum tugasnya dua. Yang pertama Abdullah, Khalifatullah, beribadah ke atas. Yang kedua Abdullah yang ke atas, Khalifatullah yang vertikal, yang horizontal. Jadi berbuat baik pada sesama. Dan nilai paling tinggi berbuat baik pada sesama itu keadilan. Nanti kalau teman-teman yang lihat podcast ini belajar etika Islam, filsafat moral dalam Islam, ilmu akhlak, itu tokoh siapapun, Imam Ghazali kah, Ibnu Miskaweh kah, yang namanya nilai keadilan itu tertinggi. Jadi kalau kebaikan ini sudah terpenuhi, puncaknya apa? Keadilan. Itu yang membuat bahwa ini posisi hakim dengan keadilan ini tidak bisa main-main. Iya, betul. Jadi dia ini posisi paling urgent dalam hidupnya manusia. Itulah mengapa kita perlu orang-orang terbaik di sini. Orang-orang terbaik. Nah, dengan begitu konsekuensinya tentu saja ya kita harus menghormati hakim. Ya itu timbal baliknya begitu. Jadi kalau kita tidak menghargai institusi ini, kalau kita tidak menghargai orang ini, padahal institusi dan orang-orang ini jalan kita, media kita untuk menghidupkan tadi fitrah kita, amanat kita, dan juga kebutuhan kita. Kita seperti orang yang bunuh diri. Iya. Apakah bisa dikatakan begini, Pak? Secara logika gitu ya? Karena kita wajib memilih orang-orang di antara kita dengan kualitas-kualitas tertentu menjadi hakim, maka pada saat mereka sudah terpilih dan menjalankan jabatannya, kita juga wajib menghormati mereka. Iya. Begitu, Pak ya? Jadi kita wajib harus menghormati mereka. Sebenarnya sederhananya begini, jangankan mereka, manusia siapapun saja harus kita hormati, kita muliakan, apalagi mereka di peran yang begitu vital. Nah, masalahnya memang, Pak, kadang-kadang tadi kan kita bicara soal kualifikasi formal maupun kualifikasi moral. Sekarang kita bicara soal kualifikasi moral ya. Pak Faiz tadi ngomong soal bahwa hakim itu harus cerdas, kemudian hakim harus lembut meskipun tidak lemah gitu ya, harus tegas meskipun tidak keras, dan beberapa kualifikasi moral lain. Nah, kalau Pak, kemudian ternyata hakim yang sudah kita pilih dan di awal kita yakini mereka memenuhi semua kualifikasi itu, tapi tiba-tiba pada saat menjalankan jabatannya, setelah berinteraksi dengan berbagai faktor dalam lingkup pekerjaannya, kemudian mereka tidak lagi mampu untuk memenuhi kualifikasi moral tadi. Tidak lagi tegas, atau mulai tamak tadi, Pak ya. Apakah kemudian ini bisa jadi dasar pembenar, gitu ya? Bisa jadi justifikasi untuk kita berbuat keras atau mengancam mereka atau mempermalukan mereka, bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya kalau yang bukan punya wewenang untuk menghakimi, tetap dalam situasi apapun tidak boleh menghakimi. Tidak boleh, Pak ya. Jadi makanya ada MA, ada KY. Kalau zaman Islam dulu ada lembaga Qadil Qudot itu jadi itu yang boleh lapor ke sana, boleh menginformasikan ke sana. Menghakimi jangan. Betul. Kita menemukan fakta-fakta negatif, silakan dilaporkan saja, tapi dihakimi jangan. Analoginya sederhana. Jangankan yang hakim yang sangat penting mulia tadi, orang biasa saja kita dilarang menghakimi sendiri. Kalau kita ditipu orang, dirugikan orang, kan tetap kita tidak boleh tiba-tiba kita serang sendiri, tetap kita lapor, tetap kita cari saluran yang seharusnya. Nah, terhadap hakim juga
berlaku aturan yang sama harusnya. Iya, Nggak iya. bisa kok tiba-tiba, wah ini putusannya merugikan saya terus diantem sendiri, Iya, dianu sendiri. betul, Nggih. betul. Jadi Seperti yang kemarin kejadian dipukul pakai iya, jadi kursi di kalau ruang memang sidang nggak begitu, Pak ya. setuju atau lihat kecurangan atau ada apa, kan ada lembaga yang menampung Mm-mm. itu. Atau kantor pengadilannya Iya, dirusak, jadi atau kemudian dikejar-kejar hakimnya untuk banyak cerita-cerita betul, seperti itu. betul, betul. Jadi kalau saya iya, bukan berarti terus dia tidak boleh kita salahkan. Kalau kita tahu ada bukti Mm-mm, salah, mm-mm. fakta salah, ya dilaporkan, Laporkan. dianukan ya Kalau dalam sesuai. konteks kami, Pak, Komisi Yudisial, memang kewenangan kami, ya, itu adalah di pengawasan dan pendisiplinan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Iya, iya. Jadi ketika ada perilaku hakim yang tidak sesuai dengan kode etik, maka masyarakat bisa melaporkan kepada kami. Misalnya hakimnya kasar, terlalu keras, hakimnya kelihatan berpihak kepada salah satu pihak. Hakim mengeluarkan kata-kata yang tidak patut di depan ruang sidang. Atau misalnya hakim bertemu dengan pihak berperkara tanpa diketahui oleh pihak berperkara yang lain, begitu Pak. Itu memang kemudian laporannya bisa disampaikan ke KY, sedapat mungkin dilengkapi dengan bukti-bukti pelanggaran, maka KY akan tindak lanjuti, memeriksanya sampai kemudian nanti merekomendasikan sanksi. Nah, tetapi Pak, kalau kekecewaannya itu menyangkut putusan yang dihasilkan hakim, itu memang salurannya bukan ke Komisi Yudisial. Salurannya adalah ke pengadilan yang lebih tinggi. Supaya kemudian pandangan hakim di tingkat bawah itu tentang bagaimana seharusnya hukum diterapkan terhadap suatu fakta, itu bisa dikoreksi kalau ternyata ada yang keliru oleh hakim lain yang memang jabatannya, pengalamannya, kemudian kualifikasinya lebih tinggi karena sudah lebih lama biasanya berkarir gitu, Pak. Jadi kan maksudnya salurannya ada. Salurannya semua ya, ada, Pak. Jadi Ya. tidak harus kemudian, karena seperti saya bilang tadi, kalau semua orang memutuskan menghakimi versinya sendiri-sendiri dengan jalannya sendiri-sendiri, kacau hidup bersama ini. Betul. Jadi semua orang ngotot pokoknya harus saya dimenangkan, saya dianukan. Yang enggak ikut saya, yang enggak ngikuti saya harus ikut saya. Kalau enggak saya, itu kalau semua berpikirnya seperti ini, chaos hidup bersama kita. Enggak nyaman kita, kacau kita. Nah, kalau tadi yang Pak Faiz jelaskan ya sebagai kualifikasi moral, itu memang harus dipenuhi atau siapapun yang kemudian berkeinginan ya untuk menjabat sebagai hakim atau mengikuti proses seleksi hakim gitu ya. Itu mereka harus menunjukkan potensi bahwa mereka akan memenuhi berbagai kualifikasi moral tersebut. Tetapi sesudah mereka menjabat, ya mereka harus menjaga atau memastikan bahwa kualifikasi moral itu bisa mereka penuhi terus gitu. Jadi tidak ada alasan lengah, tidak ada alasan kemudian lalai gitu ya untuk tidak mengikuti atau memenuhi lagi kualifikasi moral tadi. Itu kan kayak orang perang ya. Kita merekrut nyari yang sehat, yang kuat, yang bisa ini terus dilatih ini, dilatih itu. Di medan perang nggak ada alasan lagi sudah. Wah lupa jurusnya, wah lupa itunya. Habis kalau sudah di medan perang begitu. Ya seperti hakim juga begitu. Nggak bisa sudah kalau sudah di medan itu sudah nggak bisa alasan lagi. Sekarang kita bicara soal prasyarat nih Pak, atau bisa dikatakan hak-haknya hakim. Tadi kan kita bilang bahwa hakim harus begini, hakim harus begitu, hakim harus memenuhi ini, hakim harus melaksanakan ini gitu ya. Kemudian ya kita sempat singgung bahwa kita wajib melindungi hakim gitu ya, kita wajib menghargai hakim, kita wajib menjaga kehormatan mereka supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Nah, tapi ada prasyarat-prasyarat nggak nih Pak? Prakondisi atau prerequisites kalau bahasa ininya Pak, bahasa asingnya gitu ya. Prasyarat, prakondisi gitu yang kemudian memang juga kita sebagai warga bangsa atau negara ya yang mengangkat hakim ini harus penuhi supaya hakim memang betul-betul bisa berperilaku sesuai, bisa menjaga
kualifikasi moralnya. Contoh misalnya soal kesejahteraan mereka, Pak. Gimana ini? Peran negara apa nih, Pak, nih untuk Ya. Jadi ya itu tadi, segala sesuatu ada hak dan kewajibannya. Jadi ya hakim juga di apa yang mereka lakukan punya hak-haknya. ya, Jadi tentu saja zalim kalau kita orang itu kita beri kewajiban saja, kita lupakan hak-haknya. iya, betul. Nah, kalau ini yang dari negara. Kalau yang dari rakyat biasa, saya tiba-tiba ingat ada satu istilah menarik dari Imam Ghazali. Ini Hujjatul Islam. Ada istilah, ini dari salah satu kitab beliau sebenarnya, yang judulnya Iljamul Awam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam. Apa sih yang harus dilakukan orang biasa, orang awam, pada orang yang lebih ahlinya seperti hakim ini, yang memang dia punya wilayah kerja, wilayah kuasa sendiri. Kata Imam Ghazali begini, ada 3 istilah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ihtiram wa tasdik. Ihtiram wa tasdik itu menghormati dan membenarkan. Jadi ini hak keilmuannya, hak spiritualnya ya. Jadi ya apa yang beliau putuskan, apa yang beliau lakukan, kita hormati dan kita benarkan. Kenapa begitu? Karena kita bukan ahlinya. Yeah. Jadi karena kita tidak tahu tentang itu, maka ya saya benarkan, saya terima apa saja yang diputuskan. Jadi ihtiram wa tasdik. Itu ada sandingan ya, Pak, dalam istilah Latin, Pak, ya. Okay. Disebut res judicata. Ya. Bahwa apapun yang sudah diputuskan oleh hakim, apalagi kalau putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, itu harus dianggap benar. Okay. Gitu, Pak. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, kata Imam Ghazali ada istilah ini, dilarang untuk sendiri, menghakimi sendiri. Istilahnya beliau al-imsak anit tasarruf, menahan diri untuk saya bisa membaca KUHP sendiri, tak sendiri, walau tanpa pokoknya dipotong-potong suka-suka dia gitu. Ya, ini bisa ngaco. Jadi kayak orang nggak ngerti tafsir, nggak ngerti filsafat, nggak ngerti apa, motong dari bagian apa dipakai untuk nyeramahi orang, untuk menghakimi orang. Nah, itu yang kedua, jangan imsak anit tasarruf. Kalau bukan ahlinya, bukan bidangnya, bukan kewenangannya, jangan. Ya, kita bicara soal kompetensi. Iya, jadi baik kompetensi dasar maupun spesialisasi, Pak. Ya. Karena kalau di pengadilan kita ini memang, apalagi kalau kita bicara di Mahkamah Agung, Pak, ya, hakim-hakim agung itu sekarang dikelompokkan ke dalam berbagai kamar, Pak. Ada hakim agung yang berkumpul di kamar pidana, ada yang di kamar perdata, kamar tata usaha negara, bahkan di kamar tata usaha negara ada subspesialisasi lagi ini untuk pajak, Pak. Kemudian ada kamar militer, termasuk kamar agama gitu. Jadi bahwa kompetensi dasar itu wajib dan spesialisasi juga itu harus diakui. Keahliannya itu memang harus betul-betul. Ini kan keilmuan yang tidak sederhana. Gitu, jadi, dan banyak orang merasa, aku baca buku KUHP saja sudah ngerti, sudah kan banyak yang begitu. Apalagi budaya sekarang, Pak, yang seolah-olah bisa instan lalu menjadi ahli, Pak. Jadi nanti kita menghakimi orang dengan cara beli buku yang sekian ribu itu, terus kamu salah ini harusnya dihukum sekian. Nah, itu yang kedua dilarang oleh Menjadi al-imsak anit tasarruf. Yang ketiga al-iktiraf bil ajzi. Jadi pada para hakim ini kita ngakui saya tidak mampu kalau itu. Dia yang lebih mampu. Jadi ini penting karena hari ini banyak orang yang mungkin bahasanya anak muda sok tahu. Jadi tidak tahu. Sok pede, Pak. Sok tahu, sok pede. Padahal dia tidak tahu. Kalau istilahnya Imam Ghazali, orang-orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang yang paling sulit diluruskan. Karena dia merasa tahu, padahal tidak tahu dia. Merasa bisa, padahal tidak bisa. Merasa paham, padahal tidak paham. Maka di antara mental yang penting itu iktiraf bil ajzi tadi. Mengakui bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya serahkan pada ahlinya. Nah, yang ini yang kemudian menurut saya penting kita hidupkan kesadaran aku itu memang tidak tahu. Maka
ya ndak sok tahu, ndak ikut-ikutan kalau urusan Iya. kesalahan, ndak ikut-ikutan menghakimi. Yang saya tahu cuma ini, yang saya mampu cuma ini, saya pasrahkan pada ahlinya. Itu hari ini mungkin penting kita hidupkan mental seperti ini karena banyak orang sekarang mungkin pengaruhnya medsos. Hanya baca 1-2 postingan kita merasa sudah ngerti banyak hal, ngerti situasinya sampai mendalam dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya hak yang penting kita berikan pada para hakim dari sisi rakyatnya. Di luar tadi hak-hak ekonominya, hak-hak sosial, hak-hak budaya mungkin monggo diberikan sesuai dengan porsinya. Oke. Nah sekarang kira-kira apa nih masukan Pak Faiz bagi kami di Komisi Yudisial, khususnya pada saat kami menjalankan tugas advokasi hakim, melindungi hakim, menyuarakan penghormatan terhadap hakim, membudayakan pemuliaan hakim gitu, supaya kami bisa menjalankan tugas kami secara efektif, Pak. Bagaimana kami melakukan kampanye, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana Pak menanamkan penghormatan terhadap hakim di tengah masyarakat kita, Pak? Jadi kalau menurut saya ya secara umum ada 3 jalan yang bisa kita tempuh. Yang pertama konvensi. Konvensi itu lewat aturan, lewat kesepakatan bersama, mungkin lewat konvensi-konvensi budaya, adat, sosial bersama masyarakat. Kita tanamkan bersama-sama, itu jalur konvensi. Mungkin sudah dilakukan kalau yang ini. Iya Pak, jadi sudah. Mungkin Kita punya peraturan Komisi Yudisial khusus ke lapangan, bareng-bareng ini hakim, konvensi. betul. Yang kedua mungkin menarik juga kalau ini istilah dari Konfusius ya, orang melakukan kebaikan itu lewat jalan imitasi. Masyarakat kita sebagian besar ini secara mental ada yang bilang mental follower. Jadi sesuai dengan idola-idolanya masing-masing. Pengikut. Ya, baik dalam agama, sosial, budaya. Yang muda-muda juga mungkin mengidolakan ini itu. Jadi dia ini melakukan apa, tidak melakukan apa sesuai idolanya dalam tanda petik. Maka penting menurut saya idola-idola ini dalam tanda petik ya Mas Ian, kalau di agama mungkin para ustadz, para ulama, para kiai, kalau di dunia entertainment para artis, di dunia pemerintahan ya para pejabatnya, itu mencontohkan hal yang positif ini. Menjadi teladan. Pak, jadi qudwah kalau bahasa agamanya. Qudwah itu jadi teladan. Karena kalau pokok-pokok tokoh-tokoh ini contohnya negatif, kemungkinan besar diikuti bawahnya. Kadang-kadang yang bawah ini jauh lebih sadis daripada yang atasnya. Iya, tapi sayangnya Pak, memang ada kecenderungan kan, yang saya rasa hampir semua orang tahu bahwa bad news is a good news. Jadi ketika ada berita tentang pelanggaran perilaku, korupsi, hakim menerima suap, itu diberitakan secara masif kemana-mana gitu. Tapi pada saat hakim memutus dengan adil, memutus dengan pertimbangan yang sangat dalam gitu ya, atau hakim yang bisa menjaga gitu integritasnya dengan tetap hidup sederhana, itu jarang diberitakan. Karena memang yang diberitakan itu yang negatif-negatif. Kalau dari sisi ini mungkin kita perlu strategi untuk membuat viral, mungkin ada konten-konten yang cerita tentang kehidupan para hakim yang bisa jadi teladan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin pendekatan pada beliau-beliau, para tokoh, para ini untuk mensosialisasikan. Beliaulah nanti yang mencontohkan gimana cara menyikapi, gimana cara. Karena kadang-kadang kan mungkin ada yang bermasalah, berkasus, terus sifatnya kontra, gayanya anti terhadap hakim, anti terhadap itu. Terus ini yang jadi berita, terus yang bawah-bawah niru, yang bawah-bawah itu yang menurut saya sering jadi masalah. Makanya semoga yang mungkin punya pengikut serba sedikit, mungkin yang jadi panutan di tengah masyarakat juga mencontohkan yang positif-positif. Betul. Karena harus muncul kesadaran, terutama di kalangan hakim, Pak ya. Apalagi kalau kita bicara hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung. Mereka the best legal minds. Mereka adalah
orang-orang yang ada di puncak peradilan, gitu ya. Jadi, Itu harusnya betul-betul menjaga integritas perilakunya, tadi, dan integritasnya perilakunya. menjadi teladan, Pak ya. Jadi dia harus jadi pelopor di Iya. tengah masyarakatnya. Jadi sangat disayangkan ya Pak, ketika kemudian ada perkara korupsi yang kemudian terjadi di Mahkamah Agung gitu ya, itu. dilakukan oleh hakim yang dianggap ya memang kemudian ada di posisi tertinggi begitu Pak ya. Jadi ini yang kemudian memperberat. Pada akhirnya memperberat upaya kita untuk jadi sementara kan banyak di antara masyarakat kita itu ya pokoknya mikirnya simpel saja. Begitu ada yang jelek ya berarti tidak bisa diikuti itu semua, kan gitu. Betul. Berarti tidak bisa dijadikan panutan itu semua. Iya. Nah ini menurut saya yang kedua ini penting. Yang ketiga, sosialisasi itu tetap kuncinya lewat jalur pendidikan. Pendidikan. Iya. Jadi mungkin perlu dicek atau dievaluasi lagi, sudah enggak sih anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin sejak SD atau malah mungkin sejak TK dengan format sesuai usia mereka, menanamkan kesadaran ini. Jadi kesadaran tentang tertib hidup, kesadaran tentang pentingnya hukum, tentang pentingnya kepatuhan, pentingnya posisi-posisi seperti hakim dan lain sebagainya. Itu menurut saya jauh lebih masuk kalau lihat pendidikan, apalagi sejak usia awal. Mungkin materi-materi kurikulum tertentu perlu diadaptasi menyesuaikan ini. Karena betapapun ya kadang-kadang kalau sudah dewasa itu kan lebih sulit menganunya, mindsetnya sudah terbentuk. Tapi kalau dari awal diatur, ditata, mungkin bisa lebih masuk yang seperti itu. Oke. Nah, tadi kita bicara soal bagaimana menanamkan penghormatan terhadap hakim di masyarakat, Pak. Sekarang saya mau tanya, kalau di negara, Pak, gimana nih kita mendorong dan memastikan bahwa negara, gitu ya, sistem negara itu kemudian memberi penghormatan, menempatkan hakim di tempat semestinya, memuliakan hakim. Bagaimana, Pak? Kalau negara dia punya kekuasaan sebenarnya, kuncinya tetap pada will-nya. Bukan pada bisa apa, mau atau tidak. Betul. Jadi ada banyak hak yang memang harus dipenuhi. Iya. Dan mereka mau. Kalau saya negara sebenarnya tidak pada sumber dayanya punya atau tidak, tapi mau atau tidak menghidupkan posisi ini. Karena bagi saya kalau di Indonesia ini ada beberapa posisi yang urgent. Ada pendidikan, ada hukum, ada kesehatan, yang 4 agama. Ini 4 ini menurut saya sangat influensial, sangat penting kuncinya untuk kejayaan mudahnya ya kita sebagai bangsa. Jadi ya tetap perlu goodwill yang jadi intinya. Jadi ada enggak goodwill untuk bidang ini? Jadi untuk orang-orang ini yang dimuliakan, yang bahkan panggilannya saja yang mulia kalau sedang bertugas. Sudah enggak sih pemuliaan itu diberikan? Kalau yang tadi yang masyarakat, yang rakyat biasa itu kan pemuliaan ya sifatnya mungkin lebih etik, lebih sifatnya normatif. Tapi yang negara mungkin ya enggak cukup kalau hanya itu. Jadi mulai dari kesejahteraannya, peningkatan kapasitas intelektualnya. Dalam sejarah Islam itu kan orang-orang posisinya ini terjamin. Karena orang yang memutuskan hal sepenting itu kan kalau mungkin teman-teman ada yang belajar, kalau dulu saya di madrasah ada materi namanya adabul bahsi wal munadharah. Jadi adabnya orang untuk berdiskusi, memutus sesuatu, mencari kebenaran. Itu yang pertama, ndak boleh lapar, ndak boleh marah, ndak boleh dendam. Intinya harus sejahtera, nyaman hidupnya, pikirannya ndak bercabang kemana-mana, fokus. Nah ini kalau ini tidak terjamin, orangnya masih lapar, masih butuh ini, butuh itu. Ini harus mikir sekolah anaknya, harus mikir itunya. Mungkin ya tidak fokus, akhirnya masuk, mudah terpengaruh. Betul, dan kalau tidak salah ada ajaran dalam Islam Pak yang bilang bahwa jika engkau telah memilih hakim di antara engkau, maka penuhilah kebutuhannya. Maka sejahterakanlah dia. Dan apabila kebutuhan itu telah engkau penuhi dan dia masih berkhianat,
maka hukumnya adalah bughoh. Ya, Jadi seperti dia pengkhianatan terhadap seperti negara. pemberontak. Ini kan artinya Pak, harus berjalan beriringan. Ya, Bahwa pemuliaan hakim, penghormatan hakim, pemenuhan hak-haknya itu harus dipastikan, dan pengawasan hakim termasuk pendisiplinannya itu juga harus dijalankan supaya kemudian hakim bisa. jadi memang ya seperti saya bilang tadi, dalilnya Spiderman tadi Iya, betul. bahwa di balik amanat yang besar, tanggung jawab yang besar, kewajiban yang besar biasanya ya relevan, kompatibel dengan anugerahnya, dengan pemberiannya, dengan fasilitas yang dimiliki dan lain sebagainya. Iya. Ya, baik Pak Faiz, saya rasa kalau kita lanjutkan ini nggak akan selesai Pak. Dan saya yakin ini masih sebagian kecil saja ya yang Pak Faiz ketahui, atau sebenarnya apa yang bisa digali dari ajaran Islam maupun filsafat ya, mengenai hakim, mengenai peradilan, dan mengenai upaya kita bersama untuk menghormati hakim dan memuliakan peradilan Pak. Tetapi saya rasa ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Tentu saja harus kita kontekskan pada sistem hukum Situasi formal kita, ya, pada aturan-aturan konstitusi, pada aturan-aturan hukum, termasuk pada ketentuan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim tadi yang saya sampaikan gitu ya. Tetapi harapannya apa yang tadi didiskusikan, apa yang Pak Faiz jelaskan, itu bisa jadi sumber inspirasi bagi kita pada saat berupaya untuk menyempurnakan berbagai kerangka hukum tadi, maupun pada saat memastikan bahwa kita memang berperilaku sesuai dengan berbagai kerangka hukum tadi. Terima kasih banyak Pak Faiz atas kehadirannya dan kesediaannya untuk bersama kami membahas topik ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Demikian pemirsa, bincang-bincang saya dengan Dr. Fahrudin Faiz tentang bagaimana kita seharusnya menempatkan posisi hakim dalam tempat yang terhormat dan mulia. Saya rasa apa yang sudah dijelaskan tadi bisa jadi masukan buat kita semua untuk sama-sama menghormati hakim dan peradilan di Indonesia. Tentu saja tanpa mengecilkan peran atau tugas kita untuk mengawasi perilaku mereka. Sampai jumpa di podcast berikutnya, mungkin dengan tema dan topik serta pembicara yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.